Baik teman-teman, saya sudah punya contoh parafrase yang saya lakukan. Ya, di sini ada 3 kolom. Kolom yang paling kiri ini teks aslinya yang saya kutip. Lalu kemudian parafrase pertama yang saya lakukan dan parafrase kedua yang saya lakukan. Dan di sini dari uji Turnitin yang sudah dilakukan juga bisa dipahami bahwa parafrase kedua ini lebih berhasil daripada parafrase yang pertama. Nah, kita akan baca dulu teks aslinya, teman-teman. Nah, di sini ada satu bagian saya akan bacakan. Pemaknaan di atas, jika kita mau simpulkan, maka konsep pemberdayaan masyarakat mencakup 3 hal penting, yaitu pengembangan atau enabling, ya, kemudian memperkuat potensi atau daya, empowering, dan terciptanya kemandirian atau self-reliant. Itu berarti bahwa pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi juga pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan mencapai kemandirian. Kalau Anda perhatikan, parafrase pertama yang saya lakukan ini, saya sudah ubah sedikit ya bagian-bagian dari teks aslinya. Misalnya seperti yang pertama ini saya hilangkan dan saya ganti konsep pemberdayaan masyarakat sebenarnya mencakup sama ini 3 hal pokok dan seterusnya. Dan kalau Anda lihat juga misalnya bagian yang berbeda, misalnya ini ya, akan tetapi juga saya ubah menjadi namun juga ya. Tetapi di sini kalau kita lihat tingkat kemiripan teksnya masih sangat tinggi. Jelas sekali masih sangat tinggi. Nah, kenapa? Ya, karena ada istilah-istilah yang identik ya. Jadi misalnya kalau kita bicara pengembangan dalam kurung enabling, memperkuat potensi atau daya empowering, ini sama persis. Ya, di bagian ini juga masih identik. Nah, di sini yang akan kita pelajari bagaimana supaya kita bisa melakukan parafrase yang betul-betul meminimalisir kesamaan teks ya. Di sini kita lihat ada parafrase yang kedua ini yang saya lakukan. Dan kalau kita lihat kelebihan dari parafrase ini adalah sangat meringkas atau merangkum dari teks asli yang ada. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, teman-teman harus pahami esensinya, pahami ide pokoknya. Bahkan di sini saya tulis memiliki esensi ya, supaya saya juga teringat bahwa yang kita lihat adalah ide pokoknya. Nah, ide pokoknya apa sih? Di sini ada 3 hal. Pengembangan, memperkuat potensi, dan akhirnya kemandirian. Jadi sebenarnya di sini dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat itu apa sih? Pemberdayaan masyarakat itu adalah kondisi kemandirian yang dicapai melalui pengembangan dan memperkuat potensi. Itu ide pokoknya. Dan ide pokok itu yang saya bahasakan ulang. Jadi di sini pemberdayaan masyarakat memiliki esensi peningkatan kemandirian. Caranya gimana? Melalui upaya pengembangan serta penguatan potensi yang dimiliki. Nah, di sini bisa dipahami ya teman-teman, dan kita bisa menjelaskan. Jadi parafrase itu sebenarnya apa? Parafrase itu adalah upaya untuk membahasakan ulang ide yang kita gunakan. Jadi tidak hanya sekedar membahasakan ulang teks, tetapi membahasakan ulang ide yang kita pahami dari teks tersebut. Ya. Dan di sini dengan uji Turnitin yang sudah saya lakukan, esensinya sama, ide pokoknya sama, tetapi bisa dijelaskan di sini bahwa 0, tingkat kemiripan teks similarity index-nya 0. Yang juga kita bisa pelajari di sini adalah meskipun sumber sudah Anda cantumkan, tetapi Turnitin ini melihat kemiripan teks sebagai indikasi plagiarisme. Nanti mungkin saya akan buatkan videonya bahwa plagiarisme ini bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Ada dari tingkat kemiripan teks seperti yang dilakukan Turnitin dan juga dari kaidah-kaidah pengutipan. Ya, nanti saya akan buatkan videonya.